Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4A yang beranggotakan saya, Seviro Marta, juga rekan saya itu adalah Windiana Putri. Di sini kami akan menjelaskan mengenai modul 5, mengenai simulasi yang telah kami lakukan, yaitu mengenai kontrol temperatur pemanas tangki alir berpengadu. Berikut merupakan penjelasannya, di mana tujuan dari simulasi yang kami lakukan adalah untuk mengetahui sistem pengendalian PID atau yang bisa disebut dengan proporsional integral derivatif controller untuk pengendalian temperatur dalam tangki dengan memanipulasi posisi valve steam. Untuk permasalahannya bisa kita lihat teman-teman semuanya pada gambar berikut, di mana tangki berpengaduk pada gambar di bawah ini digunakan untuk memanaskan aliran proses sehingga diharapkan pencampuran komponen itu homogen. Nah, berikut merupakan permasalahan yang ada. Nah, kemudian bisa kita lihat teman-teman ya, bahwasanya pada gambar tersebut, mohon maaf agak ke atas, Mbak Windy. Nah, yang dikontrol adalah suhunya, di mana untuk umpan yang masuk itu tidak dikontrol dalam artian dengan dianggap menjadi variabel yang tetap. Sama halnya dengan produk yang keluar, yaitu adalah dengan variabel yang tetap atau dengan bukaan yang tetap. Yang dikontrol di sini adalah steam-nya. Bisa kita lihat teman-teman ya di sana. Nah, di mana aliran steam ini mempengaruhi di mana, yaitu adalah di temperatur yang diaplikasikan ke dalam tangki berpengadu itu, seperti itu. Yang kemudian steam yang telah dipanaskan tadi kan nanti kan terjadi perpindahan kalor, yang dimana aliran steam tersebut apabila suhunya mulai turun, oleh karena itu dia menjadi kondensat dan kondensat akan turun. Begitu merupakan cara kerja dari steam dan juga tangki berpengadu ini, seperti itu. Selanjutnya rekan saya Mbak Windy, silahkan. Oke, selanjutnya dari gambar di atas itu diketahui bahwasanya umpan memiliki densitas sebesar 68 pound per feet pangkat 3 dan kapasitas panas atau CP sebesar 0,8 BTU per pound derajat Fahrenheit. Dan beberapa keterangan yang ada di dalam diagram di atas, yaitu berupa volume dan coil pipa-pipa yang ada untuk memanaskan tadi. Yang kedua di sini itu aliran feed-nya pada kondisi 15 feet kubik per menit dan temperaturnya atau TI-nya itu sebesar 100 derajat Fahrenheit dan harus dijaga pada temperatur 150 derajat Fahrenheit. Kemungkinan gangguan yang terjadi adalah perubahan laju alir dan temperatur umpan. Untuk sensor temperatur memiliki kisaran kalibrasi sebesar 100 sampai 200 derajat Fahrenheit dan time constant atau T adalah 0,75 menit. Yang keempat yaitu kontrol valve dirancang untuk 100% overkapasitas dan perubahan hilang tekanan dapat diabaikan. Valve sama dengan presentasi valve dengan parameter perubahan alfa adalah 50. Aktuator memiliki time constant sebesar 0,2 menit. Berikut transfer fungsi yang akan digunakan pada simulasi kali ini, yaitu yang pertama T aksen S sama dengan K1 per tau S plus 1 kali T1S plus K2 per tau S plus 1 dikali TS aksen S. TS aksen S sama dengan KW per tau CS plus 1 dikali WS plus 1 per tau CS plus 1 dikali tau aksen S. Selanjutnya yaitu transfer function
sensor temperatur dan transmitter, yaitu T aksen MS per T aksen S sama dengan GS sama dengan 1 per tau MS plus 1. Yang ketiga ada transfer fungsi control valve, yaitu WS per MS sama dengan GVS sama dengan 1 per tau VS plus 1. Dan transfer fungsi untuk PID controller sama dengan MS per sigma S sama dengan GCS sama dengan KC kali 1 plus 1 per tau 1S ditambah tau DS. Berikut adalah diagram blok dari sistem transfer fungsi closed loop kontrol temperatur. Di sini diketahui bahwasanya ada rumus-rumus mencari GDS dan juga GPS. Dan beberapa parameter yang sudah tercantum, yakni parameter yang tertera di modul 5. Untuk memperoleh transfer fungsi, kita harus memasukkan parameter-parameter ini menjadi rumus transfer fungsi dari GV, GD, maupun GP dan GM. Berikut adalah transfer fungsi yang akan kita gunakan untuk simulasi. Jadi GVS sama dengan 1 per tau VS plus 1 sama dengan 1,652 per 0,2S plus 1. Untuk nilai GDS sendiri yaitu K1 kali tau CS plus 1 per tau S plus 1 dikali tau CS plus 1 min K2 sama dengan 0,325S plus 0,62 per 2,583S kuadrat plus 5,454S plus 0,617. Untuk GPS sama dengan KW kali K2 per tau S plus 1 dikali tau CS plus 1 min K2 sama dengan 0,730 per 2,583S kuadrat plus 5,454S plus 0,617. Untuk nilai GM sama dengan 1,075S plus 1. Oke, setelah kita sudah memperoleh transfer fungsi sebanyak 4, yaitu berupa GV, GD, GP, dan GM, kita langsung beralih ke simulasinya. Yang pertama yaitu kita membuka MATLAB dan mengeklik Simulink, dan kemudian kita akan membuat blok diagram. Blok diagram yang akan kita gunakan yaitu kita membutuhkan beberapa komponen seperti komponen yang sudah tertera seperti gain, seperti PID controller, dan juga transfer fungsi, serta mux, sum, dan juga scope. Tidak lupa kita membutuhkan komponen step. Jadi di sini kita membuat diagram sesuai dengan modul 5. Di sini kita memperoleh nilai TZ sendiri, kita atur sedemikian rupa, yaitu step time-nya 1, initial value-nya 0, final value-nya 1, sample time-nya 0. Kemudian nilai gain-nya sendiri kita isi dengan 1. Untuk simbol sum-nya sendiri kita menggunakan simbol plus dan juga minus untuk sum yang pertama. Pada PID controller-nya kita mengset proporsionalnya 5, integralnya 1, derivatifnya 0, dan filter koefisien sebesar 100. Untuk T1-nya, kita juga sama menggunakan step time-nya 1, initial value-nya 0, final value-nya 1, sample time-nya 0. Untuk memasukkan nilai GD, yaitu untuk transfer fungsinya, di sini untuk numerator koefisiennya kita harus menyesuaikan jadi 0,32 dan juga 0,62.
Untuk denominator koefisiennya yang bawah ini kita menulis 2,583, 5,454, dan 0,617. Begitu seterusnya, dan mungkin langsung akan dijelaskan oleh Mas Seviro. Baik, terima kasih. Berdasarkan pada gambar berikut, bisa dilihat bahwasanya di sini akan ada 3 hasil fungsi yang bisa kita amati. Pertama adalah di sini. Bisa dilihat pada skop ini bahwasanya ini adalah merupakan PID. Nah, kemudian yang berikutnya adalah T-setnya atau bisa dibilang suhu yang memang diharapkan lah namanya seperti itu. Yang dimana di sini juga ada pertambahan tuh atau akumulasi lah dari GD, GP, GV juga tentunya. Nah, dari sini kita akan mendapatkan 3 hasil dari persamaan tersebut. Nah, bisa nanti yang akan ditampilkan ya oleh Mbak Windy. Jadi setelah melakukan gambar grafik yang telah digambar ya, kayak tadi kan habis dari diagram blok, kemudian kita buat nih diagram bloknya sesuai dengan yang ada di gambar ini, kemudian kita running. Nah, tapi jangan lupa PID ini kita masukkan set point-nya, mohon maaf bukan set point, kita masukkan dengan angka 5. Nah, kemudian setelah running kita akan buka skopnya. Nah, berikut merupakan gambar skopnya ya, teman-teman ya. Bisa dilihat di sini, teman-teman, bahwasanya semuanya bisa dibilang hampir stabil atau sesuai dengan set point-nya, yaitu pada detik ke-50. Ini mulai stabil nih. Mulai lurus, juga mulai lurus. Nah, di sini akan tapi perbedaannya adalah pada hasil persamaan yang warna kuning ini ya, ini adalah mungkin bisa dicek Mbak Winnie, yang warna kuning adalah pada PID controller dengan kita tadi kan pakai variabel yaitu adalah 5 gitu kan ya. Kita masukkan angka 5 pada PID-nya, di sini terjadi perbedaan yang cukup signifikan nih. Cukup signifikan antara T-set point dengan PID kontrolnya. Nah, tapi di sini walaupun ini ya untuk hasil sum yaitu adalah pada garis yang warna biru dan juga garis yang warna kuning adalah PID, di sini sama-sama terjadi oscillasi. Ya walaupun di sini bisa dilihat bahwasanya oscillasi pada hasil sum itu lebih kecil daripada PID-nya. Dan juga untuk hasil sum juga bisa dilihat bahwasanya untuk nilai finalnya itu tepat nilainya pada T-set atau suhu yang memang kita kontrol. Nah, juga kemudian bisa dilihat pada detik 50 bahkan kurang tuh pada detik ke-30 40 pada detik yang ke-40 sudah stabil seperti itu. Berikut merupakan hasil dari pengamatan grafik dan juga hasil dari simulasi yang telah kami lakukan pada modul 5. Kira-kira Mbak Windy apakah ada tambahan? Sudah, Mas. Baik. Berikut merupakan hasil yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada kalimat atau tutur kata yang salah, juga penjelasan kami yang sekiranya kurang tepat, monggo silahkan dievaluasi, juga monggo silahkan berikan kami ketik saran, agar kedepannya kami juga bisa mendapatkan ilmu yang lebih juga dari teman-teman semuanya.
Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.